Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang orang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan dulu sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, saya merenungkan bahwa kadang orang berjuang hanya untuk melihat kelemahan orang lain. Ada orang-orang tertentu yang suka sekali mencari kesalahan orang dan kelemahan orang lain, lalu berjuang untuk menjatuhkannya. Ini juga yang dialami oleh Yesus. Orang Farisi mengundang dia, melihat dia makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, lalu mereka menggerutu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagi Yesus tidak hanya bagian luar yang nampak yang harus dibersihkan, tetapi pertama-tama kita harus membersihkan bagian dalam diri kita, agar yang tampak itu sesuai dengan apa yang keluar dari dalam diri kita. Kita tidak hanya sekedar menggunakan topeng untuk menutup segala kejahatan dan keburukan serta dosa-dosa kita. Kadang kita berjuang untuk terlihat baik di hadapan orang lain, terlihat suci di hadapan orang lain. Tapi di sisi yang lain, kita juga melakukan banyak dosa dan kesalahan. Ini yang dikritik oleh Yesus. Yesus mau agar kita membersihkan bagian dalam dan bagian luar secara bersama-sama. Jangan sampai hanya luar atau hanya dalam, tapi bersihkan diri kita sebersih-bersihnya untuk menyambut Dia sebagai Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita mau menjadi pribadi bukan menjadi pribadi yang munafik, tapi menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka mari kita mohon ampun, kita melakukan pertobatan dalam diri kita agar kita bisa mempertobatkan orang lain. Kita membersihkan bagian dalam diri kita agar kita bisa membantu orang lain untuk membersihkan bagian dalam diri mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang kami janjikan doa atau yang meminta doa dari kami. Dampingi mereka satu persatu. Apapun situasi hidup mereka, jauhkan mereka dari keputusasaan. Jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tambahkan iman mereka semua Tuhan, agar mereka tetap percaya bahwa Engkau berjalan bersama mereka, bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Biarlah mereka Tuhan
boleh melihat kemuliaan-Mu dalam setiap perjuangan dan peristiwa hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.